Kenapa suasana reuni seringkali berubah dari nostalgia menjadi ajang pamer? Apa yang membuat sebagian orang begitu bersemangat menunjukkan pencapaian mereka? Lalu, bagaimana caranya kita mengatasi jebakan ini dan tetap menikmati reuni tanpa merasa minder atau tertekan? Semua pertanyaan tadi akan kita bahas pada video ini. Jadi, pastikan kamu menonton video ini hingga selesai. Reuni sejatinya adalah ajang nostalgia, tempat di mana kita berkumpul dengan teman-teman lama setelah bertahun-tahun berpisah. Namun, di balik suasana hangat pertemuan ini, terdapat fenomena yang kerap muncul, yaitu saling pamer. Entah itu dalam bentuk pencapaian karir, kekayaan materi, status sosial, ataupun kehidupan pribadi yang dianggap lebih baik. Kecenderungan untuk membandingkan diri dan menunjukkan keberhasilan menjadi hal yang umum terjadi saat ini. Fenomena ini tentunya memunculkan berbagai pertanyaan. Apa yang membuat orang-orang terdorong untuk memamerkan kekayaan mereka? Bagaimana perspektif psikologi dan etika melihat fenomena ini? Dan yang lebih penting, bagaimana kita seharusnya meresponnya agar reuni tetap menjadi ajang silaturahmi yang menyenangkan? Yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan mengapa saling pamer ini bisa terjadi. Yang pertama, kita akan melihat dari sudut pandang psikologi. Dari sudut pandang psikologi, ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk memamerkan pencapaiannya saat reuni. Yang pertama, kebutuhan validasi sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pengakuan dari orang lain. Dan reuni adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa seseorang telah berkembang dan berhasil. Dengan menunjukkan pencapaian mereka, individu berharap akan mendapatkan pujian atau pengakuan dari teman-teman lama. Yang kedua, perbandingan sosial atau social comparison theory. Teori perbandingan sosial ini berasal dari Leon Festinger yang menjelaskan bahwa individu secara alami membandingkan diri mereka dengan orang lain untuk mengevaluasi pencapaian dan status mereka. Dan di dalam reuni, perbandingan ini menjadi lebih intens karena melibatkan orang-orang dengan latar belakang yang sama. Yang ketiga, efek media sosial dan budaya konsumtif. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial telah memperkuat budaya pamer. Banyak orang terbiasa membagikan pencapaian mereka di platform-platform seperti Instagram, Facebook, ataupun sosial media lainnya, sehingga perilaku ini terbawa ke dalam interaksi di dunia nyata, dan termasuk salah satunya di dalam reuni. Yang keempat, rasa insecure. Ironinya, seringkali individu yang paling banyak memamerkan pencapaiannya adalah mereka yang merasa tidak cukup atau merasa insecure dengan dirinya sendiri. Dengan memamerkan pencapaian mereka, mereka mencoba menutupi rasa insecure atau rendah diri terhadap kehidupan mereka. Berikutnya, kita akan melihat ini dalam perspektif etika. Apakah pamer itu buruk? Dari sudut pandang etika, pamer dapat dianggap sebagai perilaku yang kurang baik jika dilakukan secara berlebihan atau dengan niat merendahkan orang lain. Namun, tidak semua bentuk pamer itu bersifat negatif. Yang pertama, pamer yang berlebihan dan merugikan. Jika seseorang dengan sengaja memamerkan kekayaan atau statusnya dengan maksud merendahkan orang lain, ini bisa dikategorikan sebagai perilaku yang tidak baik. Selain dapat melukai perasaan orang lain, hal ini juga dapat menciptakan lingkungan reuni yang tidak nyaman. Yang kedua, pamer yang bersifat inspiratif. Jika seseorang berbagi pencapaian mereka dengan tujuan memberikan motivasi ataupun inspirasi, hal ini tentunya bisa dianggap positif. Contohnya saja, seorang alumni yang sukses dalam bisnis berbagi kisah perjuangannya untuk mendorong teman-teman yang lain. Yang ketiga, kejujuran dalam berbagi. Penting untuk membedakan antara membandingkan pencapaian dengan jujur ataupun sekedar membesar-besarkan demi mendapatkan pengakuan. Dari sudut pandang etika, kejujuran adalah prinsip utama dalam komunikasi sosial. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana dampak ajang pamer dalam reuni ini. Yang pertama, dampak positifnya dulu, yaitu bisa meningkatkan motivasi.
karena melihat teman lama yang sukses dapat memotivasi seseorang untuk lebih berusaha demi mencapai tujuan mereka. Berikutnya juga dapat mempererat hubungan. Dalam beberapa kasus, berbagi pencapaian dapat menjadi cara untuk saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Namun ajang reuni juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, munculnya perasaan insecure. Individu yang merasa pencapaiannya kurang dibandingkan teman-temannya mungkin saja mengalami insecure atau bahkan rasa iri kepada yang lainnya. Berikutnya juga persaingan yang tidak sehat. Alih-alih merayakan kebersamaan, reuni bisa berubah menjadi ajang adu gengsi yang malah menciptakan ketegangan dan malah menjadi suasana reuni menjadi tidak nyaman. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap dan merespon fenomena ini? Kita akan membagi dari 3 perspektif. Yang pertama, sebagai individu yang menghadiri reuni, kita harus bersikap netral dan tidak terpengaruh. Jika kita melihat teman yang memamerkan pencapaiannya, tetaplah tenang dan fokus pada acara reuni tersebut. Berikutnya, jangan ikut-ikutan pamer. Jika merasa tergoda untuk pamer, tanyakan pada diri sendiri, apakah niatnya sekedar untuk mendapatkan pengakuan atau benar-benar ingin berbagi pengalaman yang bermanfaat. Lalu kita harus fokus pada kebersamaan. Alih-alih membandingkan pencapaian, manfaatkanlah reuni untuk mengenang kenangan lama dan mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, dalam perspektif sebagai penyelenggara reuni, kita harus membuat suasana yang nyaman. Selenggarakan acara dengan konsep yang lebih santai, seperti permainan atau sesi berbagi pengalaman, agar fokus tidak hanya pada status sosial saja. Berikutnya, kita harus menekankan nilai kebersamaan. Dalam undangan atau sambutan acara, tekankan bahwa reuni ini adalah ajang nostalgia dan persahabatan yang bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi, bukan sebagai ajang pamer. Dan yang ketiga, perspektif sebagai orang yang cenderung pamer. Kita harus merefleksikan diri. Sebelum memamerkan suatu pencapaian, tanyakanlah apakah itu benar-benar relevan atau hanya untuk mendapatkan pengakuan atau validasi. Lalu kita juga harus lebih banyak mendengar. Daripada terus membicarakan diri sendiri, cobalah untuk mendengarkan kisah teman-teman lain dan tunjukkan ketertarikan dan empati pada kehidupan mereka. Jadi, fenomena saling pamer dalam reuni bukanlah hal yang baru. Dan hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor psikologis seperti kebutuhan validasi sosial, perbandingan sosial, serta efek dari budaya modern. Dari perspektif etika, pamer bisa bersifat negatif jika dilakukan dengan niatan yang salah, tetapi juga bisa menjadi inspirasi jika dilakukan dengan cara dan niat yang tepat. Alih-alih terjebak dalam persaingan yang tidak sehat, kita sebaiknya menjadikan reuni sebagai ajang silaturahmi, mempererat persahabatan, berbagi pengalaman yang baik, dan saling menginspirasi. Dengan memahami motivasi di balik fenomena pamer dan mengelolanya dengan bijak, kita dapat menciptakan suasana reuni yang lebih hangat dan bermakna bagi semua orang yang hadir.